waktu sebenarnya saya mengalami depresi yang cukup keras dari 1999 sebelum milenium sampai 2003. Dalam 4 tahun saya kena depresi. Sebelum itu atau sesudah itu pun saya bersedia untuk retirement karena banyak kekurangan untuk keluarga juga, karena keluarga saya ya untuk bisa makan sama-sama itu susah karena saya di Tokodai benar-benar diperes ya. Karena Jepang itu sekarang saya bisa bangga, PhD itu yang tersusah di dunia itu adalah Jepang. Karena mungkin Jepang itu harus mempunyai ada ketabahan juga ya. Nintai ryoku, nintai, ketabahan, keuletan. Itu kalau di negara barat gak perlu. Yang perlu papernya ada. Atau di Amerika saya menjadi profesor 5 tahun, saya mempunyai PhD 4 keluar. Itu yang lucu, saya minta supaya international meeting atau kalau bisa 1 paper lah. Kalau Tokodai diminta 3 paper, Todai 1, ya Amerika kan 1. Oh saya ditentang, oh nggak ada aturan kok. Hanya kredit-kreditnya habis, defend, itu PhD. Loh, lain Amerika kalah dengan Tokodai, dengan Tohokudai, Jepangnya. Tapi mereka menangnya itu ngomongnya pinter. Sembarang itu kepunyaan dia bisa. Ya. Nah itu cara penampilan yang cocok untuk Indonesia juga, harus ngomongnya besar. Ya. Tapi percaya nggak, Anda kalian sebelum keluar di waktu tahun 85-80, saya ini grogi kalau pulang ke Indonesia. Apa Jepang itu? Karena geng-gengnya semua Berkeley, ya, Stanford yang hebat tuh, dan Inggrisnya gitu-gitu. Nah ya dari Jepang, Inggrisnya lumayan sedikit, kena Jepangnya luntur. Hilang kita ini, bukan bahasa native kan. Pulang Indonesia pasti seperti nggak ada confident. Kok aneh ya, Jepang itu adalah tingkat kedua. Tapi nyatanya berubah. Yang lulusan dari Jepang itu benar-benar bisa kerja. Lain, kalah. Jadi mereka tahu semua. Nggak banyak ngomong, ada hasil keluar. Dan sopan santunnya ada. Nah ini suatu kebuktian. Dalam 10 tahun, 15 tahun ini sudah berubah. Mana berani membedakan lulusan dari Jepang? Dan saya sudah mengalami mengajari Amerika. Nggak perlu, 1 paper nggak perlu. 1 konferensi pun nggak ada PhD. Jadi banggalah. Ya, dan jangan takut kalau ada kesusahan. Kesusahan nanti terakhir saya akan merumuskan ada suatu kata-kata mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan kalian nggak tahu. Saya pun baru belajar 4 tahun yang lalu. Dikasih dengan suatu, waktu saya memberi ceramah, ada satu graduate student yang di kantung itu sampai jadi lakon di buku saya. Jadi dia ngomongi, kamu itu jalani gini Pak. Oke, jadi saya kena depresi. Nyatanya saya mau kembali ke servis, tapi saya mempunyai teman di UPenn, sama-sama UPenn, namanya Shimizu. Sekarang jadi orang kedua di Tsukuba Dayanku, Vice President. Dia bagian higher education juga, kenal dengan istri, sama istri, lalu tahu kalau saya juga bukan dalam kedokteran dan elektronik komputer, juga ada edukasi. Lalu saya diminta menjadi keynote speaker di Hachijioji. Itu adalah kumpulan profesor-profesor seluruh Jepang. Gimana cara menghadapi murid-murid? Nah, saya jadi pembicara pertama. Di waktu itu ditanya, Pak Tanto, istrinya gimana ya? Kamu bisa merubah istri? Masalah, saya bilang, kalau Jepang itu kan istri adalah kami sama. Gimana saya bisa berubah? Berani merubah? Oh, saya nggak dikasih makan, nggak dimaksai, macam-macam. Wah, tertawa semua. Jadi Pak Tanto ini orang ya? Loh ya tentu, saya sakit macam-macam, saya nggak ada. Mereka dalam
profesor Jepang ini ngadepi saya itu aneh. Mengapa? Di waktu itu saya mempunyai 2 doktor kan. Saya masih mikir yang ketiga. Waktu itu saya depresi, tapi saya tetap mikirnya nggak macam-macam. Gimana caranya ngambil dokter lagi? Ngapain? I want have something, I have a feeling. Saya harus hijacking my illness. Penyakit saya ini adalah spiritual dan soul. Saya harus menanggulangi, saya bajak. Bajaknya caranya, saya harus masuk ke peneliti yang bisa konsentrasi, lupa. Karena karena saya kena hina, kena sikat di sekolah yang dulu. Lab saya diambil semua, dibikin-bikin karena saya lebih terus terang aja. Kalau di Jepang kamu biasa-biasa, jangan lebih orang Jepang terlalu. Kamu pasti jalani seperti saya. Tapi kalau kamu kepingin tabah jadi orang, jalani. Itu adalah satu kehokian. Nggak ada sesuatu membuat kamu growing without hardship. So there is my quotation yang dipakai dengan Andri Wongso di Indonesia semua itu. No greatness without suffering dan hardship. Nggak ada jalan yang lancar kamu bisa jadi greatness. Oke, so waktu itu saya ditanya, saya ngomong ya sakit. Lalu sesudah makan-makan sore jam 7 saya tanya, saya punya ini loh dokter, saya mempunyai paper berapa, ada nggak yang bisa jadi mentor saya ya? Hah? Nggak ada. Yang ngajar orang adal yang university ini kamu saja, di dunia nggak ada. Berubah itu nggak ada, Pak. Bapak nggak bisa jadi murid saya, nggak ada. Loh, jadi jalan saya tabu. Iya. Nggak ada orang besar mau diberubah itu. Dirubah, nerima itu nggak baru pertama. Loh, empat profesor loh ngomong-ngomong itu sama-sama ngomong gitu. Loh, jadi saya nggak mungkin ada dokter ketiganya, saya nggak bisa ini. Nah, lalu saya bukan executive member kan. Mereka jam 8, jam 9 komedi. Nah, saya kenal dengan Honggo, sekretaris jenderalnya perempuan. Saya masih tanya, kalau 4 profesor itu, yang lain siapa lagi yang senior yang bagian higher education? Loh, kamu tahu, nggak beres-beres sampai jam 10. Mestinya jam 9 tutup, jam 10 itu ngomongnya apa? Semua kamu, soal kamu. Jadi kamu itu dianggap seperti ke Tibet. Tuh, sembahyang yang pakai badan semua. Stanto, kami sama. Sama. Masa gitu? Iya, nggak ada di Jepang kok mau berubah dari bingung suatu teori yang baru. Itu kekuatan intrinsic motivation. Kekuatan motivasi. Tapi bukan lagi suatu ajaib. Bisa ditiru karena kamu bisa baca Nikkei Business. Saya mempunyai 16 artikel yang diinterview, reporternya dan chief editornya semua datang. Tiap kali saya mengajar itu datang membuktikan apa benar ini orang-orang ini nggak di add out, nggak di brainwashnya itu gimana ya? Kok bisa orang Jepang, orang Amerika, orang China, orang Korea, Malaysia kok bisa berubah itu gimana sih? Nah mereka kaget, makanya keluar di Nikkei tiap kali itu nomor 1. Dari bisnis ada yang untung, ada yang Hatsume Tokyo itu semua kalah dengan berita saya. 16 kali itu nomor 1 bukan main. Jadi Jepang kaget semua. Dan saya open tanpa rahasia. Jadi banyak perusahaan, loh ini kok enaknya ya, kita tiru langsung bisa pakai di, ya silakan pakai. Nah itu suatu perubahan. Karena saya pernah dalam 2000 tahun itu mendapat penemuan paten The Big Three of Japan. Karena apa? Murid-murid yang saya di towing yang tidur-tidur, yang sajinya 30-35 itu nggak pernah belajar, nggak bisa loh kanji, hiragana hiragana semua. Inggris 0 putul. Tapi risetnya saya didik. Terus terang aja saya nggak tahu, tahunnya itu saya turun menurun dalam 7 tahun. Nomor 1 the best teacher, nomor 1 the best research. Berturut-turut 7 tahun saya ambil semua. Nah nyatanya tahun 2007 MITI, tahu MITI toh? MITI, Ministry Economy, Industry and International Relationship, yang penting untuk Jepang maju. Itu MITI kan.
apa Menteri Ekonomi Indonesia yang campur industri semua riset itu mencari topik-topik yang baru. Saya diselidiki kontrasejen saya bagian penemuan kanker baru. Dapatnya itu saya bukan nomor 1 di dunia di Jepang. 20 tahun jelang saya nomor 1 dari 1887 sampai 2007. Saya kaget, saya nggak tahu. Padahal saya sudah masuk ke Waseda. Dan itu the big 10 ada 5 grup saya. 2 PhD saya, 1 research associate saya, 1 mentor saya nggak pernah kerja. Saya masukin namanya terus nomor 1 di Jepang. Jadi saya bukan saya sendiri. Saya bisa ngangkat grup saya yang dimasuk anak-anak yang nggak belajar. Itu bisa jadi. Nah, apalagi yang bisa membuktikan. Bukan sepanjang tahun nomor 1 dalam 20 tahun. Seluruh dunia termasuk guru saya di Amerika, Barry Goldberg, nomor 1 di ultrasound medicine, radiologi. Semua namanya ada, berarti bukan di Jepang aja, seluruh dunia nomor 1. Ya, tapi karena saya di Jepang, Jepang pun nggak mau terima. Karena pendidikan itu adalah mindset. Kok bisa orang Indonesia yang nggak? Makanya saya suffering. Suffering make me growing. Karena ini betul, ini bukan karena bangsa, bukan. Saya nggak melihat bangsa. Makanya Jepang pun merasa gembira dan bangga. Dan contohnya semua Jepang kan saya pakai. Nah, saya di Indonesia, saya bikin itu Sutanto Effect, ubah orang buangan, itu mestinya saya terbuang. Tapi yang anak didikan saya itu banyak yang terbuang itu, ya jadi itu. Nah, ini suatu revolusi, yaitu kita harus berubah sendiri. Ya, kalau kita berubah, kita mau berubah sekelas ini, saya harus menunjukkan I'm present continuously, I'm hot, I have everything to show you. Okay, I can change. Dan saya bukan orang Jepang. Saya bisa penyentuhan sampai ke Belanda, kemana semua. Saya sekarang banyak saudara-saudara kita yang di luar negeri itu nulis, waduh, terima kasih Pak, saya kembali, hidup saya, caranya saya jalan seperti Bapak, saya jadi dokter bagian kardiologi, tapi saya mau mencurahkan bukan karena sesasan saya sendiri Pak, bukan main orang-orang Indonesia ini. Ya, nah itu untung juga karena Kik Andi ya cepet saya diambil gini kan rame, saya nggak tahu buku saya keluar, Pak, habis semua hanya 900 buku di pasaran, saya beli semua. Ngapain Pak? Saya kasihkan. Waduh, Pak Andri Wongso Panonya hebat, saya nggak tahu. Dia termakan semua. Dia merasa ini adalah bisa membangkitkan. Karena dia punya presentasi, karena hebat dia. Andri itu, siapa itu? Adinoya ini, Kik Andi. Tapi karena penampilan kita, orang-orang dari luar negeri, melonjak dia punya itu, rate-nya itu. Karena pulau-pulau yang di mana Flores, di Irian Jaya, Sabang, semua lihat kena bakar. Waktu itu kan pungli-pungli banyak itu. Semua beritanya pungli. Kelihatan di sini kalau orang Indonesia kita bisa hidup di Amerika, bisa mengalahkan orang Jepang. Siapa yang enggak? Masa orang Indonesia dikalahkan? Nah, itu dari mindset semua, Pak. Nah, kembali lagi dari pertanyaan, bisa, tapi pasti ada korban. Pengertian dari keluarga. Because 24 hour the same 24 hour. Terakhir saya mau membandingkan siapa? Floyd. Saya pernah waktu di Tohoku mengerjakan medical study untuk my second PhD. Saya ngomong dengan itu, Academic of Science, hebat itu dari Illinois University of Urban Science, profesor. Saya ngomong setengah mati. Saya nggak ada waktu makan sama-sama dengan keluarga. Ngapain kamu komplain? Di Amerika pun kalau kamu menjadi begini, saya juga jarang. Padahal tapi rumah saya itu sama di kampus. Waktu saya riset jam 6, jam setengah 6 pulang, makan, kembali lagi sampai jam 2, jam 3. Oh itu saya kaget. Dia full profesor, saya masih postdoc. So what? Kamu komplain apa? Saintis itu lain, bukan keluarga biasa.
There is always sacrificing. Kamu dapat nama. Dapat nama, memajukan negara, memajukan dunia. You have to sacrificing. Kalau kamu seperti orang biasa aja, yang nggak bisa. That's good too. Role model penting. Orang lain jalannya. Kalau kita mau sama-sama, ya sama-sama seperti orang biasa. That is, you have to understand. Thank you.